Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik, Pak. Anak-anak, sebelum kita mulai, agar pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan lancar, kita salah satu dari kalian untuk memimpin doa. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai, berdoa selesai. Ya, anak-anak, sebelum kita memulai, Bapak akan mengabsensi atau mengecek kehadiran kalian ya. Bapak cek dulu. Ahmad Farid hadir, Pak. Sania Hadir, Pak. Figar ada, Figar? Tidak ada. Hadir, Pak. Oh, hadir. Oke, anak-anak, sebelum Bapak memulai pembelajaran, saya ingin tahu apa kalian masih ingat pembelajaran minggu kemarin kita belajar tentang apa? Minggu kemarin kita belajar tentang momentum dan impuls, Pak. Ya, oke. Berarti kalian masih mengingat pembelajaran minggu kemarin. Nah, ini menandakan kalian sudah siap untuk pembelajaran kali ini. Oke, anak-anak, untuk tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai pada pembelajaran kali ini, yaitu, jadi yang pertama adalah, satu, melalui kegiatan membaca materi ajar, identifikasi video pembelajaran, serta diskusi, peserta didik atau kalian dapat menjelaskan hukum kekalan momentum dengan benar. Yang kedua, melalui kegiatan membaca materi ajar, identifikasi video pembelajaran, serta diskusi, kalian dapat menerapkan hukum kekalan momentum dengan benar. Dan yang keempat, yang terakhir, melalui kegiatan praktikum sederhana, kalian dapat membuktikan hukum kekekalan momentum dengan disiplin. Hari ini kita ke sub materi pokoknya, yaitu tentang hukum kekekalan momentum serta penerapannya. Ya, oke anak-anak, Bapak akan menayangkan suatu video. Nanti tolong diamati baik-baik. Nanti Bapak akan meminta kalian untuk menanggapi atau memberikan pertanyaan tentang video yang Bapak putar. Nah, kalian sudah menyimak semuanya ya tentang video yang Bapak putar tadi. Tentunya kalian pasti bertanya-tanya ya. Coba ada yang memberikan tanggapan atau pertanyaan tentang video yang Bapak putar tadi? Saya, Pak. Silakan, Mitra. Pak, itu kenapa saat satu kelereng disentil atau didorong ke arah kelereng yang berjajar, itu kenapa hanya satu kelereng yang di ujung yang terpental, Pak? Lainnya kok tetap diam. Tapi kalau dua kelereng yang disentil, juga hanya dua kelereng yang di ujung yang terpental, Pak. Nah, kita sepakat aja nih untuk rumusan masalah apa yang akan kita pecahkan pada pembelajaran pada pagi hari ini. Ada yang mau Gini membuat aja, rumusan Pak, masalah? rumusan masalahnya bagaimana besarnya momentum suatu benda sebelum tumbukan dan sesudah tumbukan. Saya, Pak. Ya. Hipotesis dari saya adalah besarnya momentum suatu benda sebelum tumbukan itu sama dengan besarnya momentum benda setelah tumbukan. Oke, dari rumusan masalah yang kita sepakati tadi dan hipotesis usulan dari Figar tadi, kita akan bisa memecahkan atau menjawab masalah tadi, dan juga kita akan membuktikan hipotesis dari Figar tadi benar atau tidak. Kalian akan bisa menjawab semuanya setelah kalian melakukan pembelajaran pada pagi hari ini. Kalian akan nanti dipandu oleh LKPD. LKPD-nya sudah Bapak share di LMS sekolahan kita, yaitu di Edmodo. Nah, nanti akan Bapak scan sedikit mengenai langkah kerja pada LKPD. Ya, sudah kelihatan anak-anak ya. Ini adalah LMS kalian ya. Ini Edmodo. Ini adalah kelas kalian 10 multimedia. Nah, kita cari LKPD 2. Nah, ini sudah Bapak share ya. Ini sudah Bapak share minggu kemarin supaya kalian bisa mempelajarinya. Nah, sekarang kita akan sama-sama buka, akan Bapak jelaskan mengenai
langkah kerja dari LKPD. Ya, perhatikan anak-anak, ini adalah lembar kerja peserta didik ya LKPD yang akan kalian lakukan pada siang hari ini. Ini ada nama kelompok ya. Kelompoknya akan Bapak bagi nanti ya. Nama kelompoknya nanti ditulis di sini ya anak-anak ya. Pesertanya siapa saja. Ini adalah judul LKPD kita, Hukum Kekekalan Momentum. Ini yang akan kita bahas pada siang hari ini. Kira-kira sudah paham belum? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Pak. Sudah, Pak. Oke, kalau sudah paham, Bapak akan langsung membagi kalian menjadi 3 kelompok ya anak-anak ya. Kelompok 1 itu Ahmad Farid, Erian, Nur Rahmayati, Fitra, Ayu Safitri. Kelompok 2 adalah ada Sania, ada Siti Novia. Kelompok 3 ada Dwi Aprilia, Oktanovi, Karina, Fikar, dan Nur Samsa. Jadi kalian akan bekerja secara kelompok. Jadi habis ini kalian bisa keluar dari Vicon anak-anak ya untuk mengambil data dan melakukan praktikum melalui pet tadi. Nah, nanti Bapak pantau lewat grup WA. Nah, jangan lupa nanti setelah selesai ambil data, nanti saya kasih waktu sekitar 30 menit ya anak-anak ya. Setelah selesai nanti ketuanya untuk mengirimkan LKPD-nya ke Bapak ya lewat WA. Nanti dibuat presentasi kalian. Kalau sudah jelas, silakan kalian meninggalkan Vicon ini. Oke, sudah lengkap. Ada yang belum masuk? Sudah semua ya? Sudah. Sudah, Pak. Sudah, Siap, Pak. oke. Bagaimana pengambilan datanya tadi? Lancar ya? Alhamdulillah lancar, Pak. Setelah kalian ambil data dan berdiskusi, sekarang saatnya kalian untuk presentasi ya, menyajikan hasil data yang kalian ambil. Oke, untuk pertama Bapak kasih kesempatan kelompok 1 ya untuk mempresentasikan. Oke, silakan perwakilan untuk kelompok 1. Baik, Pak. Saya Farid, perwakilan dari kelompok 1, mau mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami tentang pertanyaan di LKPD pada kegiatan pertama. Pertanyaan pertama, apa bunyi hukum kekekalan momentum? Untuk jawabannya, jika tidak ada gaya luar yang bekerja pada benda, maka momentum suatu benda sebelum tumbukan besarnya akan sama dengan momentum benda setelah tumbukan. Berdasarkan diskusi kami
dari data hasil praktikum di atas, yaitu saat kami memasukkan massa benda yang berbeda untuk benda 1 dan benda 2. Ternyata momentum total kedua benda sebelum tumbukan selalu sama dengan momentum benda setelah tumbukan. Jadi itu aja penjelasannya. Terima kasih Bagas mewakili kelompok 3 telah mempresentasikan hasil data yang diambil oleh kelompok 3. Nah, anak-anak, sekarang waktunya kalian menyimpulkan ya dari data yang kalian ambil pada kegiatan 1 dan kegiatan 2 di LKPD. Nah, kalian pastinya sudah menyimpulkan kan ya tentang aktivitas LKPD pada siang hari. Oke, saya minta silakan untuk menyimpulkan Arsta. Kesimpulan dari kegiatan LKPD adalah 1. Bunyi hukum kekekalan momentum adalah jika tidak ada gaya luar yang bekerja pada benda, maka momentum suatu benda sebelum tumbukan besarnya akan sama dengan momentum benda setelah tumbukan. 2. Persamaan hukum kekekalan momentum adalah momentum sebelum tumbukan sama dengan momentum setelah tumbukan. Kira-kira ada tambahan kesimpulan kan? Ya, Bang? Iya Pak, saya mau menambahkan Oh, Farid. Iya, silakan Farid. penerapan hukum kekekalan momentum antara lain pada setiap jenis tumbukan, ayunan balistik, tembakan peluru pada senapan, dan suatu sistem yang terpecah jadi 2 bagian. Terima kasih Pak. Ya, ada 3 kesimpulan ya menurut kalian. Oke, untuk lebih memperdalam lagi materi pada hari ini, Bapak akan memberikan penjelasan ya, penguatan tentang materi hukum kekekalan momentum. Ya, mari kita simak bareng-bareng ya. Jadi materi pada siang hari ini adalah tentang hukum kekekalan momentum ya. Kalian tadi sudah mendapatkan kesimpulan tentang bunyi hukum kekekalan momentum, yaitu jumlah momentum benda. Jadi jika tidak ada gaya luar yang bekerja pada benda, maka jumlah momentum benda sebelum tumbukan itu akan sama dengan jumlah momentum benda setelah tumbuh. Selanjutnya, ini contoh soalnya. Yuk kita simak bareng-bareng cara menyelesaikannya. Sebuah senapan masanya 2 kg menembakkan peluru yang masanya 2 gram dengan kelajuan 400 meter per sekon. Tentukan kecepatan senapan sesaat sebelum lepas dari senapan. Di situ diketahui MS senapan 2 kg, massa pelurunya 2 gram, kalian jadikan kilo ya, jadi 0,02. Selanjutnya, ini ada kesimpulan pembelajaran pada siang hari ini ya. Yang pertama adalah hukum kekekalan momentum. Jika tidak ada gaya yang bekerja pada suatu benda, maka jumlah tumbukan atau jumlah momentum sebelum tumbukan itu sama dengan jumlah momentum setelah tumbukan. Nah, ini adalah video yang awal tadi Bapak putar ya. Kita akan jawab apa pertanyaannya. Mengapa saat satu kelereng ditabrakkan ke deretan kelereng lain, maka satu kelereng lain yang di ujung terpental. Begitupun juga kalau 2 kelereng. Mengapa bisa terjadi seperti itu? Ini jawabannya ya. Jadi memang di situ memang terjadi apa? Hukum kekekalan momentum pada kelereng. Jadi asalkan gaya luar yang bekerja pada sistem kita abaikan, maka hukum kekekalan momentum berlaku pada tumbukan ini. Jadi dalam kasus tumbukan ini seakan-akan momentum kelereng ujung kanan itu dialihkan seluruhnya ke kelereng ujung kiri. Jadi dalam kasus tumbukan ini seakan-akan energi kinetik kelereng ujung kanan dialihkan seluruhnya ke energi kinetik kelereng ujung kiri. Nah, itu penjelasan yang bisa Bapak sampaikan. Coba Bapak ingin mengecek apakah kalian sudah mengerti. Coba Fitra ya, coba diulangi tadi apa bunyi hukum kekekalan momentum? Ya Pak, bunyi hukum kekekalan momentum adalah jika tidak ada gaya luar yang bekerja pada benda, maka momentum suatu benda sebelum tumbukan besarnya akan sama dengan momentum benda setelah tumbukan. Oke ya, ketika kalian tadi sudah paham gitu ya. Nah, anak-anak untuk lebih memahami materi tadi ya, untuk mengecek atau mengevaluasi, Bapak ada tugas beberapa soal yang harus kalian kerjakan sudah Bapak share di LMS kita, yaitu di Edmodo. Nanti kalian buka, kalian kerjakan ya, minggu depan dikumpulkan. Di situ juga ada kuis, ada 5 soal, kalian kerjakan. Waktunya 30 menit. Anak-anak, untuk pertemuan minggu depan kita
masih membahas tentang materi momentum dan impuls ya. Tapi dengan sub pokok bahasan yang lain yang terakhir ini ya, yaitu tentang jenis-jenis tumbukan. Karena waktunya juga sudah mau habis, sebelum kita tutup pembelajaran pada siang hari ini, saya minta Pak Farid juga untuk menutup doanya. Sebelum mengakhiri kegiatan pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa mulai, berdoa selesai. Ya anak-anak, terima kasih untuk pembelajaran kali ini. Jangan lupa untuk minggu depan ya, masuk semua ya, masih ada kelanjutan pembelajaran. Oke, terima kasih. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.